Yeay, alhamdulillah, sebentar lagi kan tiba bulan Ramadan. Gimana nih ayah bunda, sudah mempersiapkan apa buat si kecil, buat putra putri salih-salihannya? Sudah banyak mungkin ya yang disiapkan. Mungkin pada kesempatan kali ini saya juga mau sharing apa saja sih tip dan trik caranya mengajari anak belajar puasa. Tonton video ini sampai habis ya bunda, jangan di skip-skip. Oh iya, ayah bunda, di akhir video ini saya akan ada giveaway buat ayah bunda, yaitu saya akan bagi-bagi pulsa 50.000 untuk 3 orang pemenang. Apa sih syaratnya? Simak video ini sampai habis dan jangan di skip-skip ya ayah bunda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, gimana kabarnya hari ini? Semoga ayah bunda senantiasa sehat, semangat, dan bahagia dalam membersamai putra-putri salih-salihannya. Senang sekali saya Bunda Fitria bisa menyapa ayah bunda kembali lewat video ini. Oke, langsung saja kita akan membahas yang pertama, bagaimana cara kita mengajarkan puasa pada anak. Nah, sebelum mengajarkan mereka tentang bagaimana puasa, yang pertama adalah kita harus mengenalkan konsep Ramadan dan puasa kepada anak. Biasanya kalau saya mengenalkan konsep Ramadan tentang bulan puasa itu adalah lewat cerita, lewat kisah, atau lewat mendongeng kepada mereka ya. Jadi anak-anak itu senang sekali kalau diceritain, kalau didongengin gitu ya ayah bunda. Maka itu kesempatan emas bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai Islami. Nah, salah satunya adalah nilai tentang konsep Ramadan, bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan di mana umat Islam itu diwajibkan untuk berpuasa. Terus kenapa kita harus puasa? Terus apa saja pahala, apa saja keutamaan bulan-bulan puasa. Nah, itu bisa kita sampaikan, bisa kita kenalkan kepada mereka lewat berkisah, lewat cerita. Itu tips yang pertama. Kenalkan dulu bunda, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau mereka tidak kenal apa sih Ramadan, mereka berpikirnya akan sama aja bulan itu dengan bulan-bulan yang lainnya, sehingga antusiasme mereka untuk menyambut bulan suci Ramadan juga akan berbeda dengan anak yang dia dikasih tahu, dia dikenalkan tentang konsep bulan Ramadan. Yang kedua yaitu membangun suasana Ramadan secara fisik bisa melalui dekorasi rumah. Jadi ketika kita mau menyambut bulan suci Ramadan harus ada yang berbeda. Mungkin juga dengan menambahi ornamen-ornamen atau menghiasi rumah dengan segala macam pernak-pernik yang bisa kita buat sendiri atau kita beli tentang bulan Ramadan. Kita libatkan anak-anak untuk membuat dekorasi itu. Jadi mereka senang, mereka juga semangat, dan juga mereka merasakan suasana yang berbeda, bahwa bulan Ramadan itu bulan yang spesial. Bulan Ramadan itu bulan suci yang sangat dinantikan oleh setiap umat Islam, sehingga mereka juga harus kita tunjukkan bahwa suasananya itu berbeda. Salah satu caranya adalah dengan membuat dekorasi, membangun suasana Ramadan lewat dekorasi atau hiasan Ramadan di rumah. Lalu yang ketiga tipsnya adalah menyiapkan perlengkapan ibadah anak-anak. Nah, kalau sudah mau bulan Ramadan, siapkan bun perlengkapannya. Misalkan kalau anak solihnya, siapkan mukenahnya. Terus kalau anak solihnya, siapkan baju takwanya, pecinya, sajadahnya. Semuanya harus kita siapkan. Sudah masih layakkah dipakai atau perlu ada yang diperbarui? Kalau masih ada yang misalkan udah kekecilan, maka belikan lagi yang baru, yang lebih nyaman untuk dipakai, sehingga mereka pun ketika nanti misalkan ikut dalam ritual ibadah, mereka pun akan lebih semangat dan nyaman gitu ayah bunda ya. Itu tips yang ketiga. Tips yang keempat yaitu menyusun menu khusus untuk anak. Jadi ayah bunda bisa mulai ditanya-tanya nih, nanti berbuka puasanya mau apa, sahurnya mau apa, kakak lebih suka yang apa, adik lebih suka yang apa, ini menunya kalau sahur, kalau buka begitu. Jadi ini itu juga bisa menjadi
trik kita ketika kita menemukan ananda sudah mulai lemes, sudah mulai gak semangat, itu kita bisa kasih semangat nih, ayo semangat, puasanya sebentar lagi kok, nanti bukanya ada menu kesukaannya kakak nih, menu kesukaannya adek nih, gitu ayah bunda. Jadi biar anaknya semangat. Menyusun menu khusus anak ini juga dalam rangka biar anak-anak itu puasanya lebih bersemangat dan mereka mereka juga punya motivasi tersendiri untuk ikut serta melakukan ibadah puasa. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, Ayah Bunda jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya, agar Ayah Bunda tidak ketinggalan info-info tentang parenting yang lainnya. Terima kasih. Yang keempat, tipsnya adalah yang keempat tadi sudah ya. Sekarang yang kelima, mengatasi kejenuhan anak itu kita sudah menyiapkan beberapa permainan ayah bunda. Permainan yang bisa kita mainkan di saat-saat anak-anak itu udah mulai gak ada aktivitas, udah lemas, udah hampir mau menyerah, putus asa. Kita coba alihkan perhatian mereka untuk tidak minta berbuka, misalkan untuk tidak membatalkan puasanya itu dengan mengajak mereka bermain. Nah, permainan apa saja itu terserah ayah bunda. Bisa pakai permainan yang biasanya sudah ada di rumah atau permainan baru yang memang sengaja ayah bunda persiapkan. Tips yang keenam adalah membuat kesepakatan bersama. Nah, buat kesepakatan ayah bunda, misalkan nih, kalau nanti ada yang puasanya sampai jam 10 misalkan minggu pertama nih kita bikin kesepakatan karena masih baru belajar ya ayah bunda, mungkin ananda masih kecil, maka minggu pertama puasanya sampai jam 10 nih. Kalau kuat jam 10 nanti dapat rewardnya bisa nggak harus sesuatu yang mahal ya ayah bunda, rewardnya bisa juga dengan sesuatu yang sederhana, misalkan nanti bisa milih menu favoritnya double gitu, atau nanti yang bisa full 1 minggu dapat buku cerita baru, atau nanti dapat uang saku buat sekolahnya tambah, misalkan gitu. Terus minggu kedua misalkan puasanya ditingkatkan sampai jam 12 dan seterusnya. Jadi berikan anak-anak itu target-target sesuai dengan kemampuan anak masing-masing ya ayah bunda. Berikan reward tiap minggu atau tiap 10 hari berupa sesuatu yang simple, yang gak harus mahal, misalkan dengan pujian yang tulus ikhlas, atau juga dengan hadiah-hadiah kecil yang ananda suka. Ayah bunda pasti lebih tahu tentang hal itu. Jadi mereka kalau sudah ada kesepakatan seperti itu, mereka tahu nih, oh iya aku nih lagi di challenge sama ayah bunda. Tapi tetap ya ayah bunda jangan dipaksa. Kalaupun misalkan di tengah jalan ananda ini kok nggak kuat, ya udah nggak apa-apa, biarkan. Yang penting mereka sudah belajar, sudah berusaha. Kalau hari ini misalkan belum bisa sesuai target, nggak apa-apa, besok bisa kita coba lagi kayak gitu. Setidaknya ada rambu-rambunya ayah bunda, sudah ada target yang kita bikin untuk masing-masing anak, sehingga mereka itu punya tujuan gitu loh, punya tujuan, punya tolak ukur harus seperti apa, harus bagaimana memulai belajar puasa Ramadan itu. Jadi tidak harus memaksa. Kalau misalkan anaknya udah gak kuat banget, jangan dipaksa sehingga anaknya sampai sakit atau sampai nangis-nangis gitu tapi nggak dibolehin buka, jangan. Karena konsepnya adalah mengajarkan ibadah itu harus menyenangkan ayah bunda, tidak boleh dengan paksaan. Lalu tips yang ketujuh adalah mulailah belajar puasa itu kalau bisa 1 bulan sebelum puasa Ramadan, atau kalau misalkan kelamaan 1 bulan ya 1 minggu lah atau 2 minggu ya. Ajarin mereka puasa Senin Kamis. Jadi mereka itu punya gambaran, pernah latihan lah ibaratnya sebelumnya itu, sehingga ketika menghadapi bulan Ramadan mereka sudah lebih pinter menghadapi momen berpuasa ini. Mereka juga lebih ngerti berpuasa itu harusnya bagaimana, berpuasa itu seperti apa, dan mereka bisa belajar bahwa kalau puasa itu berarti harus bagaimana. Misalkan aktivitasnya yang bikin capek, bikin berkeringat, bikin haus, itu
sebisa mungkin jangan terlalu diforsir karena lagi puasa dan lain sebagainya. Itu tadi ayah bunda 7 tips bagaimana cara mengajarkan anak berpuasa atau belajar berpuasa dengan mudah. Demikian dari saya. Kalau misalkan ayah bunda punya tips lain, silakan bisa sharingkan di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.